menjembatani antara wakif dengan penerima manfaat Al-Quran yang nantinya akan menerangi Indonesia dengan cahaya Al-Quran yang disebar ataupun didistribusikan dari berbagai daerah yang mudah-mudahan menjadikan wasilah bagi kita semuanya untuk mendengarkan dan program-program apa saja yang nanti akan disampaikan. Sambil mempersiapkan waktunya kepada asatizah yang telah diberi amanah untuk menyampaikan, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala nabiyil karim, amma ba'd. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua DKM dan seluruh pengurus masjid yang selama ini selalu mendukung proyek Badan Wakaf Al-Quran. Dan saya juga ingin melaporkan, alhamdulillah, dari tahun 2006 setelah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia Pusat berjalan sampai hari ini kita sudah distribusi 2,6 juta mushaf Al-Quran. Dan pada tahun 2023 kita mendapatkan penghargaan dari Indonesia Patriot Award bahwa BWA adalah wakaf Al-Quran terbaik di Indonesia saat ini. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih, syukran katsiran, jazakumullahu khairan katsir, pada seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin karena capaian-capaian yang diperoleh oleh Badan Wakaf Al-Quran itu tidak terlepas dari kontribusi dari jamaah Masjid Al-Muhajirin ini. Dan alhamdulillah di pagi hari ini ada salah satu pembina yang mendistribusikan Al-Quran dari Kei Maluku. Beliau adalah Ustaz Muhammad Insan Horan. Beliau nanti akan bercerita bagaimana kondisi saudara muslim kita di pedalaman-pedalaman. Beliau akan bercerita bagaimana susah payahnya perjuangan pendistribusian Al-Quran di pedalaman-pedalaman, di pelosok-pelosok. Dan alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan dalam segala urusannya di dalam dakwah. Bahkan tidak memperpanjang waktu, kita sudah tidak sabar mendengarkan untayan mutiara-mutiara indah yang keluar dari lisan beliau kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Insani Muhammad Al-Quran, alaihi falyatafaddal masykur. Pada saat ini kami dengan BWA menyampaikan kabar kepada Anda bahwa kami BWA yang dibangun mulai dari tahun 2006
kita ingin menjadi orang yang masuk kepada tangan dari tangan Allah untuk menjangkau saudara-saudara kita, tapi tidak ada peluang untuk menjadi kepanjangan tangan dari Allah, yaitu gabung di gerakan BWA. Ini sekarang sedang ada kasus di mana saudara-saudara kita di pelosok Indonesia dan juga berbagai tempat, mereka ini rawan akidah dan juga rawan pendidikan. Tentunya kita yang sudah merasakan nikmat dari belajar Islam dan juga agama dengan baik, kita juga pengen saudara-saudara kita merasakan sahabat saya Tommy Kurniawan mengajak sahabat muslim semuanya untuk berwakaf di Badan Wakaf Al-Quran. Ketika anak cucu Adam sudah wafat masuk di kubur, hanya 3 lagi yang bisa meneruskan amal-amal kita. Satu di antaranya adalah sedekah. Ya. Nah, sebaik-baik sedekah itu adalah satu di antaranya Quran. Al-Quran ini sangat cantik, dan ternyata Al-Quran ini disebar dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Tentu terbatas jumlahnya, karena kita harus mendukungnya, membantunya. Bagaimana caranya? Dengan menyumbang kepada Badan Wakaf Al-Quran. Al-Quran ini sumber pengetahuan. Al-Quran ini sumber segala pengetahuan bagi umat Islam, karena seluruh Muslim harus memilikinya. Tapi mustahil bisa dimiliki bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu dan jauh dari jangkauan. Maka ada sebuah komunitas teman-teman kita yang mewakafkan dirinya untuk mengurus wakaf Quran. Nah, inilah modelnya seperti itu, cantik betul Qurannya. Maka mari mensupport, membantu teman-teman kita yang ada di wakaf Quran ini dengan cara berdonasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran ini bagus, cetakannya cantik, dibaca nyaman. Ini program dari Badan Wakaf Al-Quran. Badan Wakaf Al-Quran. Mari kita semua, setiap orang yang membaca Al-Quran ini mengalir lapangan. Insan, alismen muslim manusia mati kita orang berbuat. Di antara amal yang tak mengalir adalah sholawat berjadiah. Di antara makna sholawat berjadiah itu mushafan muwafaqan, mewakafkan mushaf. Maka yang punya tabungan, tabungannya akan habis, diwariskan kepada ahli waris. Ia kalau ahli warisnya saleh. Tapi kalau diberikan kepada Al-Quran, kita support program Badan Wakaf Al-Quran, maka insya Allah akan mengalir terang kubur kita lapang malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, Bapak Imam beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para tokoh, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita semua di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, semoga kita semua mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur sembah sujud tunduk dan patuh kita semata-mata hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu, Rabb yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang tak pandang sayang. Di mana kita semua ini merupakan hambanya yang terkadang taat, terkadang pula maksiat. Tapi Allah dengan kasih sayangnya terus-menerus memberikan limpahan nikmat kepada kita yang tak terhingga. Termasuk kita masih diberikan kesempatan nikmat hidup sampai dengan detik ini. Maka marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka mengumpulkan bekal-bekal kebaikan, supaya ketika Allah memanggil kita kapanpun itu, insya Allah kita akan kembali menghadap Allah yang Maha Baik dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, dan insya Allah menjadi ahlul khair. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah limpahkan ke harian junjungan kita, uswah wa qudwatuna,
panutan kaum muslimin, imamul muttaqin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia yang kemuliaannya dimuliakan oleh yang maha mulia, yang membawa agama yang mulia ini untuk memuliakan kita semua dan membawa manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang mulia, minaz zulumati ilal nur. Bahkan manusia sempurna yang kesempurnaannya disempurnakan oleh yang maha sempurna, yang membawa agama yang sempurna ini untuk menyempurnakan kehidupan kita sekaligus menjadi solusi yang sempurna untuk menyelesaikan seluruh masalah-masalah kehidupan kita. Yang namanya manusia pasti punya masalah. Betul Bapak Ibu? Tidak lagi tidak perempuan baik tua maupun muda, bahkan ulama sekalipun atau umat semuanya pasti punya masalah. Dan kita masing-masing akan merasa masalah kita lebih berat dari masalah orang lain. Makanya sebagiannya berputus asa, sebagian yang lain merasa biasa-biasa, karena meyakini memiliki Allah Rabb yang maha penolong atas segala sesuatu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah hadirkan agama ini sebagai agama yang sempurna. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Allah telah sempurnakan Islam ini sejak adanya Rasulullah sampai hari kiamat. Islam tetap sempurna. Dan dengan kesempurnaan itu Allah cukupkan nikmat bagi kita dengan Islam. Dan Allah meridhai Islam sebagai agama bagi kita. Maka tidak perlu kita mencari-cari nikmat di luar daripada Islam, karena Islam inilah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita fid dunya wal akhirah. Maka alhamdulillah kita diberikan kesempatan juga untuk hadir di kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari taman-taman surga yang apabila kita menetap sampai dengan waktu syuruk nanti, insyaallah kita bisa mendapatkan pahala haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah dengan kesempurnaan Islam ini juga menghadirkannya sebagai wasilah untuk menolong kita. Kalau kita punya masalah Bapak Ibu, Allah berfirman di dalam misalkan Muhammad ayat 7, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, yang yakin 100%, siapa saja yang menolong agama Allah bil hal bil mal, baik secara langsung atau dengan harta dia, kata Allah, yansurkum, Allah akan menolong mereka. Wa yusabbit aqdamakum, Allah juga kokohkan kedudukan mereka. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, kalau Allah tolong kita, masalah apa yang tidak akan selesai? Jangankan masalah di dunia yang masih ada sanak famili, kerabat, sahabat yang membantu kita, bahkan masalah di dalam kubur maupun di akhirat yang tidak ada satupun penolong kecuali Allah. Kalau Allah tolong kita, masalah apa yang tidak akan selesai? Semua masalah pasti selesai. Sebesar apapun masalahnya, Allah maha besar, yang lain semua kecil. Cuman kita ini sebagai manusia, kadang-kadang ada masalah malah jauh dari Allah. Tadinya rajin ke masjid, begitu ada masalah jadi jarang ke masjid. Tadinya rajin sholat, rajin menghadiri majelis, begitu ada masalah jadi jarang kelihatan. Ditanya kenapa? Ada masalah. Tadinya rajin infak sedekah, begitu ada masalah. Apakah usahanya lagi seret, atau gajinya belum cair-cair, jabatannya belum naik-naik? Ditanya kenapa? Ada masalah, malah jauh dari Allah. Justru Bapak Ibu, kalau kita ada masalah, kita jauh dari Allah dengan alasan mau fokus menyelesaikan masalah dulu, masalah itu akan semakin berat dan semakin memusingkan kita. Kenapa? Karena fitrahnya kita nih manusia itu lemah, terbatas, kecil, membutuhkan pertolongan. Sementara sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Penolong. Maka kalau kita ada masalah, dekati Allah, taqarrub ila Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ista'inu bis sabri was salat, minta pertolongan kepada Allah, salah satunya dengan sabar dan salat. Apalagi kalau kita tolong agama Allah, Allah akan tolong kita selesai semua masalah. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu, kita ada masalah nih, seberat apapun Pak, ada masalah nih, kita singkirkan dulu sebentar, kita utamakan tolong dulu agama Allah. Apakah biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak siapkan makanan untuk buka puasa berjamaah, iftar jamaah misalkan, ataukah datang untuk bersih-bersih masjid, ataukah berdakwah, atau apapun
tiba-tiba begitu balik masalah sudah selesai. Belum sempat kita selesaikan, masalahnya sudah selesai dengan sendirinya. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Harusnya sering ya. Kalau sering menolong agama Allah, pasti sering masalahnya terselesaikan dengan sendirinya. Kenapa? Allah yang selesaikan. Belum sempat kita selesaikan, sudah selesai dengan sendirinya. Maka Bapak Ibu, kalau kita punya masalah, tolong agama Allah, intan surullah yansurkum, Allah tolong kita selesai semua masalah, apapun masalahnya. Bahkan bukan hanya Allah selesaikan masalah kita, wa yusabbit aqdamakum, Allah juga kokohkan kedudukan kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau Allah kokohkan kedudukan kita, makhluk mana yang bisa melemahkan? Tidak ada. Kami Bapak Ibu kemarin ini baru selesai safari dakwah di Sumatera Pak. Kemarin kami baru sampai, subuhnya baru ngisi di Lampung, malamnya sudah di Bogor. Kami safari dakwah dari Desember Bapak Ibu, keliling Jawa dan Sumatera. Jadi mohon maaf kalau suara saya lagi serak atau lagi batuk-batuk, mohon dimaafkan, mohon dimaafkan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami sampai di Palembang safari dakwah itu dapat informasi musibah di tanah Minang. Ada Bapak Ibu yang dari Minang? Ada. Nah, itu Pak, dapat musibah di Minang. Setelah dari Palembang selesai, kami pergi juga ke Batam dan Medan, baru ke Minang. Sampai di Minang kami diceritakan ada musibah itu di dua tempat, di Batu Sangkar dan di Agam, samping Bukit Tinggi. Di Batu Sangkar itu Bapak Ibu, musibah yang datang itu di tempat musibah, semua rumah bangunan hancur. Tapi ada ternyata satu rumah yang tidak terkena musibah, di tengah-tengah bangunan yang lain hancur itu. Tapi satu rumah itu Allah jaga, Allah lindungi. Ternyata setelah dicari tahu, para penghuni semua yang ada di dalam rumah itu adalah penghafal Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu suami istri, anaknya semua penghafal Quran yang ada di dalam rumah itu. Kalau Allah kokohkan kedudukan, musibah pun punya mata. Jangankan hanya sekedar bencana di dunia, bahkan bencana di akhirat. Neraka sekalipun haram menyentuh kulit orang yang Allah haramkan tersentuh api neraka. Kalau Allah sudah kokohkan kedudukan kita, makhluk mana yang bisa melemahkan? Bahkan di agama itu Bapak Ibu, kami datang di samping Bukit Tinggi, itu batu-batu sebesar mimbar, itu berserakan di samping tanah. Katanya malam, ya, jadi mungkin batu turun dari gunung. Itu Pak, ada satu mushola berdiri di depan jalan persis. Rumah bangunan di kanan kiri di belakang semua rata dengan tanah. Satu-satunya bangunan yang tetap berdiri adalah mushola itu. Dan itu Pak banjir. Banjir itu makanya banyak juga rumah yang hancur. Nah itu sedikit air itu masuk dalam mushola itu. Bahkan videonya juga viral juga. Air itu sedikit saja yang kena Al-Quran, sampulnya saja. Tapi isinya semua bersih tanpa noda sedikit pun. Artinya apa? Semua itu tidak terjadi begitu saja, tidak ada yang kebetulan. Bergesernya satu tetes air, satu butir pasir atau satu helai daun pun tidak akan terjadi kecuali atas izin dan kehendak Allah. Maka kalau Allah sudah kokohkan kedudukan kita, tidak ada satupun makhluk yang bisa melemahkan. Hatta seorang pegawai di kantor akan disegani oleh pimpinannya kalau dia berintegritas, dia amanah, dia tolong agama Allah, Allah kokohkan kedudukannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada masalah apa saja, tolong agama Allah, Allah tolong kita. Nanti saya cerita beberapa keajaiban yang didapatkan ketika terkait dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan sekiranya penduduk negeri-negeri itu, penduduk Minang itu, penduduk Bogor ini, penduduk Maluku sana, mereka beriman dan bertakwa, amanu wattaqaw, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan melimpahkan berkah dari langit dan bumi. Langit Allah turunkan, bumi Allah angkat. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan ayat-ayatku, maka kami siksa mereka akibat dari perbuatan mereka. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hanya ada dua, berkah atau musibah. Kalau taat dapat berkah, kalau maksiat dapat musibah. Supaya negeri ini berkah, kita taat. Supaya terhindar dari musibah, maka jauhi maksiat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, contohnya apa?
bulan suci Ramadan. Kami safari Ramadan kemarin juga di Jabodetabek, Pak. Itu kami lihat, jangankan di masjid-masjid, bahkan SPBU isi ulang bensin itu, sampai minimarket juga mereka siapkan makanan minuman yang melimpah saat bulan suci Ramadan, baik untuk iftar jamaah, buka puasa maupun sahur. Artinya apa, Pak? Kalau kita tidak keluar 1 rupiah pun, apalagi mahasiswa yang merantau itu, tidak keluar 1 rupiah pun sepanjang Ramadan, insya Allah bisa tetap hidup sepanjang 1 bulan. Kenapa? Makanan, minuman, rezeki, berkah melimpah di mana-mana. Ketika Ramadan itu iman dan takwa kita naik, Allah berikan berkah. Sebelumnya jarang baca Quran, begitu Ramadan rajin kita buka Al-Quran. Sebelumnya jarang kita ke majelis-majelis, jarang sholat malam, begitu Ramadan rajin, minimal sholat rawatib. Begitu iman dan takwa kita naik, berkah Allah berikan melimpah dari langit dan bumi. Sayangnya setelah Ramadan orang kembali maksiat, maka musibah di mana-mana. Coba kalau orang tetap bertakwa, THR itu bukan hanya rumah di hari raya, Pak, ya, tapi hari rayanya setiap bulan, masya Allah. Setiap hari raya bisa dapat, setiap bulan akan mendapat THR. Kenapa? Berkah yang Allah berikan. Bahkan bisa jadi gaji itu akan naik, pendidikan jadi gratis, kesehatan jadi gratis kalau iman dan takwa naik. Sayangnya setelah Ramadan orang maksiat, yang terjadi musibah di mana-mana. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu semua butuh panduan untuk bisa beriman dan bertakwa. Apa itu panduannya? Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Qur'an ini tidak ada keraguan sedikit pun meskipun 1 huruf. Dan dia menjadi petunjuk dalam bertakwa, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran ini dia turun kepada apa saja, siapa saja, di mana saja, pasti jadi mulia, jadi yang terbaik. Al-Quran dibawa oleh malaikat siapa, Bapak Ibu? Jibril menjadi malaikat terbaik. Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul terbaik. Bahkan tempat yang bukan makhluk hidup, kota yang sebelumnya jahiliyah kecil terpencil namanya Makkah dan Madinah, tapi begitu Al-Quran diturunkan di 2 kota itu, langsung Allah angkat menjadi 2 kota terbaik, bahkan melebihi bumi para nabi Al-Quds. Makkah dan Madinah Allah muliakan dengan turunnya Al-Quran. Bahkan dulu umat terbaik itu Bani Israel, Bapak Ibu. Orangnya jenius-jenius, banyak nabi dan rasul diutus. Tapi ketika Rasulullah diutus untuk seluruh suku Bani bangsa, kata Allah, asalkan kalian umat Islam, umat Al-Quran, kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, di antara seluruh manusia. Bahkan Bapak Ibu, awal bulan Hijriah itu apa? Muharram, bukan Ramadan. Sejarahnya luar biasa. Bulan lahirnya Nabi, hijrahnya Nabi, wafatnya Nabi juga Rabiul Awal, bukan Ramadan. Nabi ketika dapat perintah apapun cukup wahyu turun. Tapi ketika dapat perintah sholat, beliau harus Isra wal Mi'raj. Itu pun di bulan Rajab, bukan bulan Ramadan. Bahkan 2 hari raya besar di dalam Islam, salah satunya yang kemarin ya, saat ini bulan Zulhijjah dan Syawal, juga bukan bulan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik melebihi semua bulan yang lain? Karena syahrul Ramadan allazi unzilat bihil Quran. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka Ramadan Allah angkat menjadi bulan terbaik. Bahkan Al-Quran diturunkan di Ramadan di sebuah momen yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maka malam itu Allah angkat menjadi malam terbaik, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Bapak Ibu, kalau kita dengar sekilas biasa saja, tapi kalau kita perhatikan lebih baik, ini kok malam disandingkan dengan bulan. Sudahlah malam itu di bawah bulan, tapi bukan hanya lebih baik dari 1 bulan, tapi 1000 bulan. Harusnya kan malam itu lebih baik dari 1000 malam ya. Atau kalau dikali 30.000 malam. Tapi kok dipakai malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Ibaratnya rumah itu lebih baik dari 1000 istana, toko itu lebih baik dari 1000 mall. Tidak level sebenarnya, tapi karena kemuliaan yang didapatkan dengan turunnya Al-Quran, Allah angkat derajatnya berkali-kali lipat.
Jadi kalau kita ini orang biasa pun bisa lebih mulia dari 1000 raja. Karena inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah kualitas takwa kita. Maka Al-Quran menjadikan kita menjadi yang terbaik. Jangankan itu semua Bapak Ibu, bahkan kertas saja yang kita pakai bungkus nasi, bungkus paku atau bungkus apapun, apakah itu kertas kosong atau bekas tabloid, majalah, koran, tapi kalau kertas itu isinya Al-Quran, kira-kira berani kita pakai bungkus sesuatu Pak? Tidak berani. Kenapa? Kertas itu isinya Al-Quran jadi mulia. Bahkan kertas kosong kita tulis dengan tulisan tangan sendiri, seketika berubah nilainya. Mulia karena Al-Quran berada di dalamnya. Maka itu kertas Pak, Bu. Kertas saja jadi mulia karena Al-Quran, apalagi manusia. Maka kami keliling di mana-mana Pak, Jawa dan Sumatera, apalagi Jabodetabek. Hampir semua masjid-masjid sekarang ada imam mudanya. Baru tamat pondok, hafal Quran, bahkan sebagainya masih kuliah. Tapi karena hafal Quran, hafiz Quran, Allah muliakan jadi pemimpin sholat, pemimpin para tokoh, pejabat petinggi lainnya. Kenapa? Al-Quran. Maka kalau kita ingin jadi yang terbaik, Al-Quran Bapak Ibu. Mau jadi kakek, nenek, bapak, ibu, orang tua terbaik, Al-Quran. Mau jadi pemimpin atau tokoh terbaik, Al-Quran. Mau jadi suami, istri, atau mau punya anak, cucu terbaik, Al-Quran. Nanti setelah itu mau jadi ulama, pemimpin, dokter, tentara, polisi, itu belakangan. Yang penting Al-Quran dulu. Apalagi sekarang mau jadi tentara, polisi, bahkan dokter, ada jalur khusus hafiz Quran. Itu lebih mudah lagi. Itulah Al-Quran. Maka kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka kalau kita ingin jadi yang terbaik, Al-Quran. Ingin beramal yang terbaik, Al-Quran. Ingin mau infak sedekah yang terbaik, salah satunya adalah Al-Quran. Karena kelak Al-Quran bisa memberikan syafaat, bahkan ahli Al-Quran juga bisa memberikan syafaat buat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Fakir Muhammad Insani Rentoran, Dai asal Maluku, wabil khusus K. Bapak Ibu pernah dengar nama K atau ada orang yang pakai nama K di belakang? John K, Masya Allah. Dengar ya Pak ya. Kalau kita dengar nama K, Ambon, Maluku, apa yang ada di benak kita Bapak Ibu? Apa lagi Pak? Preman, Masya Allah. Apa lagi Pak? Tapi kami bukan preman ya Pak. Apa lagi Pak? Masya Allah. Non Muslim juga. Kami pernah ditanya, Ustaz, asalnya dari mana? Dari Maluku. Oh, Maluku ada Muslim juga rupanya. Masya Allah. Seakan-akan Maluku itu planet sendiri, tidak ada Muslimnya. Bapak Ibu, Maluku itu mayoritasnya Muslim. Lebih dari 60% Muslimnya. Maluku Utara lebih banyak lagi, sekitar 80%. Maluku 60%. Gubernur sebelumnya seorang habaib, Habib Said Asghar. Gubernur setelahnya mantan Komandan Brimob Polri, Bapak Murad Ismail, juga Muslim. Ambon lebih dari 50% Muslim. Bahkan K itu nama pulau dan nama suku. Jadi kalau Al-Jawi bukan marga ya, maksudnya K itu bukan marga tapi pulau dan suku. Nah, kalau Al-Jawi berarti dari Jawa, Al-Minangkabawi berarti dari Minangkabau, ya. Al-Bukhari berarti dari Bogor. Nah, K itu maksudnya dari K. Ada kota, ada kabupaten, kotanya hampir 90% Muslim, bahkan wali kotanya Ustaz. Muncul pertanyaan, Ustaz, kalau di sana banyak Muslimnya, bahkan pemimpinnya ada Habib, ada Ustaz, kok kalau dengar Maluku, Ambon, itu seakan-akan di sana itu non Muslim? Dan juga preman-preman saja yang ada di pikiran kita ini kalau dengar nama itu. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ini yang ingin kami cerita secara singkat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat pada saat ini, nah, ini di peta ini Maluku. Yang kelihatan pulau-pulau besarnya saja, yang kecil-kecil tidak kelihatan. Ini saya cerita saja ya Pak ya, karena ini kan kami lihat banyak ulama di sini, jadi kami tidak ingin berceramah. Cerita-cerita saja supaya kita bisa tahu kondisi agama dan saudara-saudara kita umat Nabi Muhammad yang ada di pelosok-pelosok. Jadi ini Pak, Maluku, pulau-pulau, beda kabupaten bisa beda pulau, beda kecamatan bisa beda pulau, beda desa pun bisa beda pulau. Bahkan ada yang satu pulau cuma satu desa, banyak. Nah, yang pulau-pulau kecil itu tidak kelihatan di sini. Saking banyaknya pulaunya, makanya disebut dengan negeri 1000 pulau. Nah, kalau Bogor ini negeri 1000 apa? Oh, negeri 1000 hujan. Negeri 1000
selamat. Kami di Palembang kemarin kami tanya juga, Bapak Ibu, Palembang ini negeri seribu apa? Nggak tahu Ustaz, kayaknya negeri seribu pempek. Insyaallah. Tapi Bapak Ibu, kami ke Palembang itu kami saksikan secara langsung. Ternyata orang Palembang itu sakti-sakti. Kenapa? Setelah kami 1 minggu di sana kami lihat orang Palembang itu sakti-sakti. Kenapa sakti-sakti? Kapal selam saja dimakan sama orang Palembang, Masya Allah. Dijadikan pempek sama orang Palembang itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita di sini Bogor, mau ke Jakarta atau bahkan ke Surabaya, Madura, naik motor ada 2 pun nyampe, insya Allah. Apalagi mobil, kereta, bus. Tapi kalau di Maluku, kita naik motor mobil, masuk kita ke dalam laut. Kecuali kalau di dalam pulau-pulau kecil. Tapi kalau lintas kabupaten kota, naik kapal. Misalkan kita kalau dari Kei, kalau Kei itu yang ini ya. Nah ini Kei mau ke Ambon, itu naik kapal 1 hari 1 malam. Setengah hari mampir dulu di bandar, tiketnya 300 ribuan. Tapi kalau dari Kei ini untuk mau ke Maluku Utara, Ternate, Tidore, Bacan, itu 2 minggu perjalanan laut. Karena harus mampir dulu ke Papua atau ke Sulawesi dulu, muter-muter dulu baru ke Maluku Utara. Lebih jauh, lama, mahal pula tiket. Tapi yang jadi masalah, masih banyak pulau-pulau yang belum terjangkau kapal. Sehingga kalau kita mau ke pulau-pulau itu harus nyewa, charter speedboat. Kami pernah nyewa speedboat Bapak Ibu seperti ini, keluar subuh, pada subuh kami keluar. Cuma dapat 3 pulau, sudah malam kami balik. Nah, perjalanan 1 hari 1 malam yang cuma dapat 3 pulau itu, kami untuk bensinnya saja keluar biaya 6 sampai 7 juta rupiah. Bayangkan Bapak Ibu, 6 sampai 7 juta rupiah hanya untuk bensinnya saja keluar subuh balik malam. Belum sampai nginap. Itu baru bensinnya saja. Kalau plus nyawa speednya di atas 10 juta sehari. Bayangkan Bapak Ibu, ulama dan dai yang sudah sedikit di sana mau ke pulau-pulau mahal. Ulamanya sedikit, dai-nya sedikit, pesantren pula sedikit, Pak. Dari 34 provinsi, Maluku nomor 34 terakhir pesantren paling sedikit di Indonesia. Nah, kalau sudah sedikit, kenapa ulama dan dai juga sedikit di sana? Karena rata-rata orang di sana sudah datang ke sini. Ya. Jadi bukan hanya yang kiai-kiai tadi saja yang ke sini, Pak. Ulama-ulama juga banyak yang ke sini. Santri pun kita kirim ke datang sini mondok, begitu selesai tidak mau balik lagi ke sana. Kenapa? Terlalu jauh bedanya. Di sini bangunan megah-megah, tingkat-tingkat, pesantren juga bagus-bagus. Kalau di sana nggak ada kekurangannya. Maka sedikit orang yang bertahan di sana. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa akibatnya ketika ulama dan dai tidak bisa ke pulau-pulau? Maka pemahaman umat Islam yang ada di pulau-pulau menjadi minim. Bapak Ibu di sana Maluku itu semangat agamanya tinggi. Tapi karena di pulau-pulau tadi tidak terjangkau ulama dan dai, maka pemahaman agamanya minim. Apa akibatnya? Rata-rata pertama, sholat 5 waktu di pulau-pulau menjadi kosong. Tetap masjid kosong di pulau-pulau. Kenapa? Imam masjidnya melaut, nelayan nyari nafkah. Lah imamnya melaut, makmumnya pun ikut melaut. Akhirnya desanya kosong. Pak, kami ini asli Maluku. Tapi kalau ibu itu dari luar, nenek itu dari Bugis, kakak dari Basra. Tapi sudah turun-temurun kami di Maluku. Lalu kemudian kami pernah merantau ke Jakarta dan Bogor ini, menuntut ilmu sampai jadi dosen di salah satu perguruan tinggi Islam di Jakarta. Lalu kemudian kami juga menikah dengan istri dan anak. Tapi sebelum menikah, Pak, saya pernah berdoa dulu. Ya Allah, kalau nanti kelak Engkau berikan hamba jodoh, tolong kasih saya istri kalau bukan orang yang ada di Jawa atau orang dari Sumatera. Ternyata Allah kasih saya istri, bapaknya orang Jawa, ibunya orang Sumatera. Masya Allah. Dua-duanya semua dikasih sama Allah. Itulah luar biasanya doa, Pak. Doa saya serius waktu itu. Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Saya minta kalau ada orang Jawa sama orang Sumatera, Allah kasih dua-duanya, bapaknya Jawa, ibunya Sumatera. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, singkat cerita 2017 lalu kami ajak istri dan anak semua ke Maluku. Kenapa? Karena saat itu kami didatangi oleh para tokoh, para sesepuh, para pemuda. Mereka cerita banyak masalah yang terjadi di Maluku. Tapi dari sekian banyak masalah ada 2 yang menurut kami paling besar yang mendorong kami ke Maluku, menetap tinggal di sana. Apa itu? Salah satunya adalah maraknya judi togel di Maluku
Tapi yang lebih parah lagi adalah imam masjid juga main judi token. Bayangkan Bapak, menangis kami mendapatkan informasi ini. Bahkan 2 tahun lalu Pak, kami diajak safari dakwah juga oleh Badan Wakaf Al-Quran. Nah, Badan Wakaf Al-Quran ini adalah badan wakaf pertama di Indonesia yang tadi dikatakan sudah mendapatkan penghargaan sebagai lembaga wakaf Al-Quran terbaik di Indonesia. Bahkan juga mendapatkan pengakuan dari lembaga audit keuangan dari PPATK. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya bukan orang BWA karena memang BWA belum ada cabangnya di Maluku, Papua, Nusa Tenggara. Jadi mereka kerjasama dengan ulama dan dai di sana. Kebetulan saya salah satu ketua MUI di sana dan pengurus pondok pesantren. Lalu kemudian kita bagi Al-Quran di sana. Saya diajak safari dakwah 2 tahun lalu juga di Jabodetabek. Di Depok saya sampaikan ini Pak. Datang seorang dosen, beliau juga ngajar di IPB. Beliau sampaikan, Ustaz, saya juga pernah ditugaskan peneliti di Maluku Utara dan menemukan hal yang sama. Apa itu? Imam masjid main sabung ayam. Bayangkan Bapak Ibu, kan imam kalau rukuk makmumnya rukuk, imam sujud makmumnya sujud, imam sabung ayam kira-kira makmumnya bahkan bisa jadi sabung manusia. Makanya di sana sering konflik. Setiap bulan kalau buka internet ada saja konflik, baik muslim dengan non muslim, muslim dengan muslim, non muslim dengan non muslim. Kenapa? Karena tadi ulama dan dai juga sedikit di sana, akhirnya pemahamannya juga terbatas. Apa saja bisa jadi potensi masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu imam-imam seperti itu bukan seperti imam-imam kita di sini atau di kota-kota lainnya yang alim, yang hufaz, habis Quran. Tapi mereka adalah orang-orang di pulau-pulau yang minim pemahaman agamanya, yang tidak terjangkau ulama dan dai. Kita bayangkan ketika di yaumil akhir nanti, setelah semua proses selesai, kita mau dimasukkan ke dalam surga, mereka mau dihukum sama Allah. Protes mereka kepada Allah, ya Allah, kami begini bukan karena sengaja, tapi karena kurangnya pemahaman agama kami. Sementara saudara-saudara kami yang diberikan kelebihan ilmu, mereka tidak datang mengajarkan kami. Saudara-saudara kami yang diberikan kelebihan rezeki, mereka juga tidak peduli kepada kami. Maka ya Rabb, jangan biarkan mereka masuk ke dalam surga. Kita pun tidak bisa begitu saja masuk surga kalau tidak punya hujah. Bisa dituntut sama saudara-saudara kita, umat Nabi Muhammad yang katanya kita semua umat wahidah, umat yang satu, kal jasadil wahid, ibarat satu tubuh. Tapi masih banyak saudara-saudara kita di berbagai negeri, kita alhamdulillah diberikan banyak rezeki, nikmat, fasilitas yang luar biasa. Tapi ada umat Nabi Muhammad yang beliau di akhir hayatnya pun masih menyebut nama umatnya. Bahkan di yaumil hisab pun beliau sujud paling lama hanya untuk meminta keselamatan syafaat untuk seluruh umatnya. Tapi masih ada umat beliau, saudara-saudara kita yang kemudian masih mengalami kesulitan. Jangankan kita bicara ekonomi, agama saja yang menjadi utama juga masih minim. Maka kalau kita tidak peduli kepada mereka, kelak kita pun akan kena. Tapi kalau kita peduli kepada mereka Bapak Ibu, salah satunya dengan kita berwakaf Al-Quran. Maka Al-Quran ini sampai di sana Pak, di pesantren, TPQ, majelis, masjid, rumah Quran yang mereka belum punya Al-Quran. Nanti Bapak buka saja internet, banyak yang belum punya Al-Quran. Lalu kemudian Al-Quran itu sampai mereka pakai belajar, mengajar, menghafal. Hafalannya dibaca dalam sholat mereka, ilmunya diajarkan turun-temurun ke anak cucu murid-murid mereka. Bahkan Al-Quran itu Bapak Ibu jadi wasilah para ulama di Maluku. Kami tidak tahu kalau di luar Maluku, tapi khusus di Maluku itu Bapak Ibu, setiap orang yang bawa Al-Quran, apalagi ulama dan dai yang membawa Al-Quran, itu digratiskan baik darat maupun laut. Maka mereka pergi kemana-mana membagi Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dan Islam. Kelak di yaumil akhir nanti, kita mungkin kurang sempurna ibadah kita, kurang ikhlas kita dalam beribadah, mau dihukum sama Allah. Tapi ada saudara-saudara kita yang bahkan belum sempat berjumpa dengan kita di dunia. Mereka lah orang-orang yang menjadi ahlul Quran, keluarganya Allah. Mereka minta kepada Allah, ya Rabb, sebelum kami masuk ke dalam surga, kami mohon untuk selamatkan dulu saudara-saudara kami. Kenapa? Karena tanpa mereka Al-Quran tidak akan sampai ke tempat kami. Tanpa mereka pula ulama dan dai tidak akan datang ke pulau-pulau kami. Maka Bapak Ibu, saya ingin cerita singkat saja ya, sebelum waktu syuruk. Allah tunjukkan mukjizat Al-Quran, keajaiban Al-Quran itu, bahkan dengan musrahnya, pertolongannya berupa keajaiban, bahkan karomah yang luar biasa. Saya cerita 3 saja sebagai contoh singkat saja sebelum syuruk kami. Bapak Ibu, yang pertama, kami pernah adakan acara Al-Quran. Nah, acara Al-Quran itu termasuk di dalamnya metode cepat baca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kakek nenek yang belum tahu baca Al-Quran,
ikut saja beberapa jam, insya Allah biiznillah bisa baca Al-Quran. Nanti setelah itu baru dilanjut dengan tahsin, penyempurnaan. Singkat cerita 3 hari kami adakan, ribuan orang datang. Dari ribuan orang itu 100 orang lebih pemuda. Ini baru pemudanya, belum pemudi, belum orang tua. 100 orang lebih pemuda alhamdulillah hijrah dengan wasilah Al-Quran dan acara tersebut. Hampir 200 orang. Kenapa hijrah? Karena mereka adalah para preman tadi, para pemabuk, bahkan pemakai dan bandar obat terlarang. Salah satunya terbesar se-Indonesia Timur, bandar. Tapi Masya Allah, orang-orang yang kerjanya meresahkan masyarakat, merusak generasi, merusak daerah, bahkan orang tuanya pun bingung bagaimana supaya mereka berhenti. Kami pun para dai, para ulama, mereka juga bingung berhadapan dengan orang-orang seperti itu, orang-orang yang keras dan lain sebagainya. Tapi dengan wasilah Al-Quran, Allah lembutkan hati mereka, Allah bolak-balikkan hati mereka, Allah berikan taufik dan hidayah hijrah. Bahkan kata mereka, Ustaz, untuk menebus dosa-dosa masa lalu kami, izinkan kami terlibat dalam perjuangan Al-Quran. Jadi mereka yang memikul-mikul Al-Quran kemana-mana. Kalau dulu Sayyidina Umar masuk Islam karena wasilah Al-Quran, maka saat ini banyak kaum muslimin yang pulang terselamatkan dengan wasilah Al-Quran. Apalagi mohon maaf Pak, mereka bukan hanya rusak, tapi juga merusakkan. Karena bukan hanya pakai, tapi juga mengedar. Maka kalau mereka itu terselamatkan, berarti Masya Allah negeri itu telah berkurang dari potensi kerusakan. Generasi-generasi muslim yang baru tumbuh pun terlepas atau terbebaskan dari potensi kerusakan. Maka kalau kita wakaf Al-Quran bukan hanya dipakai belajar mengajar menghafal oleh para ahli Al-Quran tadi, tapi juga jadi wasilah Allah selamatkan generasi dan negeri-negeri kaum muslimin dari kehancuran. Itu dengan taufik dan hidayah dari Allah yang Allah turunkan. Satu orang saja berubah dengan wasilah dari kita, itu jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi kemudian banyak orang terselamatkan. Itu pertama. Mari kita simak video berikut. Pembagian Al-Quran di Maluku oleh tentara dan para pemuda yang sebagainya orang-orang hijrah tadi. Ini Pak pulau-pulau kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Muhammad Insani Renhoran, partner lapang dari Badan Wakaf Al-Quran untuk menyalurkan 5.000 Al-Quran di Kepulauan K, Aru dan sekitarnya. Alhamdulillah, hari ini sudah sampai beberapa ratus kardus Al-Quran yang insya Allah siap kami bagikan di Kota Tua, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Kalimah, dan Kepulauan Banda dan sekitarnya. Insya Allah kami akan membagikannya sesuai dengan amanah dari para wakil. Untuk itu kami mengajak juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada untuk marilah berkontribusi bersama-sama dengan Badan Wakaf Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu pertama, taufik dan hidayah. Yang kedua, dengan wasilah Al-Quran Allah jadikan kami para dai, para ulama, kemudian pemuda-pemuda tadi, itu transportasi di darat, laut semuanya gratis. Setiap kali wasilah Al-Quran. Karena orang Maluku itu Pak, sekeras-kerasnya orang Maluku, mereka paling menghormati 2 hal, terutama orang Islam. Yang pertama ulama dan habaib, yang kedua adalah Al-Quran. Makanya kami datang kemana-mana saja itu disambut luar biasa. Transportasi di darat baik pemerintah maupun pengusaha kasih mobil plus bensinnya. Bahkan tentara dan polisi tadi yang ikut bagi Al-Quran, mereka kasih mobilnya bersama personil yang ikut bagi Al-Quran. Jadi kami datang dengan beratus-ratus kardus. Itu pakai mobil besar, dikawal sama mobil polisi militer, pakai sirine. Masya Allah, itu dibuat sebagai sesuatu yang besar. Al-Quran. Di laut, mulai dari speedboat yang nyewanya per hari belasan juta tadi, bahkan kapal feri dan kapal besar yang per orang tiketnya ratusan ribu. Belasan orang, puluhan orang naik semuanya gratis. Jadi kami pernah pergi setiap kali bawa Al-Quran ini gratis. Kami pernah naik bawa Al-Quran gratis kan? Bawa Al-Quran belasan dus, puluhan dus. Pergi lintas kabupaten. Begitu pergi bawa Al-Quran gratis. Sampai kami bagi habis Al-Quran. Baliknya Al-Quran sudah habis dan bawa Al-Quran disuruh bayar. Jadi gratis ternyata karena Al-Quran saja. Dengan Al-Quran mantan preman pun dimuliakan. Begitu balik dan bawa Al-Quran, Ustadz sekalipun kembali ke model awal, hukum asal Ustadz adalah penumpang juga, ini dia harus bayar. Jadi kalau pakai peci soban sekalipun tetap bayar, jadi tidak ada yang selamat. Maka kami pun setelah itu bolak balik kami bawa Al-Quran, jadi alhamdulillah gratis bolak balik.
Jadi itulah kemuliaan Al-Quran. Jadi kita semua ini tidak ada apa-apanya, karena Al-Quran itulah kemudian yang menjadi pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada, kenapa gratis Pak? Kata mereka tidak mau terima dari uang Al-Quran. Mereka cuma minta supaya bisa didoakan agar mendapatkan pahala dan berkah dari Al-Quran. Masya Allah. Maka dengan kita berwakaf Al-Quran, sama saja juga kita telah memfasilitasi ulama dan dai bisa pergi berdakwah ke pelosok-pelosok, ke pulau-pulau yang tidak terjangkau. Karena tadi dengan Al-Quran transportasi jadi gratis. Setiap tetes bensin yang mengantarkan ulama dan dai pergi membagi Al-Quran, mengajarkan Islam, semoga kelak bisa menjadi saksi di hadapan Allah atas kontribusi kita terhadap Al-Quran dan umat Nabi Muhammad serta agama Allah. Semoga juga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita saksikan video berikut. Ini Pak, lanjut. Sebentar, ya lanjut. Ini pembagian Al-Quran di Indonesia Timur Pak. Dari kota ke desa di tengah hutan 500 kakak semuanya Muslim. Sekali naik ojek dari kota ke desa itu 3 juta rupiah. Itu sekali naik ojek. Karena mobil motor tidak lewat kecuali motor trail. Ajalannya rusak-rusak, becek, lumpur, jurang. Ini Bapak Ibu kita lihat. Ibu kelihatan tidak? Kelihatan. Ini Pak kita lihat. Jurang nih. Nah jurang. Terus sedikit. Ya. Biar nggak dikira film Pak. Ini Pak. Ini saya tunjuk karena mohon maaf tidak ada pointer. Ini longsor nih beberapa waktu lalu. Makanya Bapak lihat di jalannya. Ini licin. Ini pun miring. Ini jalan kecil. Jadi licin kalau tak hati-hati jatuh masuk ke dalam jurang. Tapi Masya Allah Bapak Ibu, inilah medan yang dilalui oleh orang-orang BWA dan para dai. Medan-medan yang sulit yang tidak terjangkau baik darat maupun laut. Ini Pak, pertolongan Allah itu luar biasa. Semua yang bawa Al-Quran di depan para dai, orang BWA yang bawa Al-Quran selamat semuanya. Alhamdulillah, tidak ada kendala. Yang jatuh ini adalah masyarakat setempat yang ikut dari belakang dan bawa Al-Quran. Jatuh masuk ke dalam jurang, ini jurang dalam, cedera berat. Masya Allah. Bisa saja di antara kita juga bisa jatuh sebenarnya. Tapi ternyata dengan wasilah Al-Quran Allah berikan pertolongan, Allah singkirkan halang rintang dari musibah dan lain sebagainya. Kalau Allah sudah kokohkan kedudukan, tidak ada satupun yang bisa melemahkan. Nah, sebelum lanjut Bapak Ibu, saya cerita yang ketiga, keajaiban bahkan karomah yang Allah tunjukkan Pak. Itu Bapak Ibu ini di dalam, masih banyak lagi keajaiban yang lain. Kami juga dapat cerita dari lain-lain, tapi saya cerita dulu di Maluku. Kalau Bapak Ibu buka internet, ombak di Maluku itu bisa sampai 4 meter bahkan lebih. Makanya kalau sudah musim ombak, kapal feri ke bawah tidak berani melaut. Yang melaut cuma kapal-kapal besar saja. Itu Pak, kami pernah bawa Al-Quran 40 dus di musim angin. Ombak badai, angin kencang. Itu ombaknya bisa 4 meter bahkan lebih. Tapi Masya Allah Bapak Ibu, kami bawa 40 dus Al-Quran. Sepanjang perjalanan kami dari awal sampai akhir tujuan, kurang lebih 4 sampai 5 jam perjalanan. Di musim angin badai. Sejak kami berangkat sampai tujuan, Allah tenangkan laut maupun angin sepanjang perjalanan kami. Masya Allah. Begitu kami sampai, kami bagi habis. Ya. Itu tidak tahu ombaknya kemana. Begitu habis, kami bagi habis di desa-desa, di pulau-pulau, ya, di desa-desa, di masjid, di TPQ. Al-Quran habis, kami balik subuh-subuh. Begitu balik, tidak bawa Al-Quran lagi. 1 kilometer lebih dari pulau itu ombak langsung muncul. Tadinya bawa Al-Quran dia sembunyi. Begitu tidak bawa Al-Quran muncul 3-4 meter, muntah-muntah kami saat itu. Kami orang pulau biasa bertemu, biasa nyelam, biasa naik kapal, tidak pernah muntah. Tapi saat itu ombak sedang. Kapal yang kami naik itu kapal seperti tadi di video. Kapal seperti kapal kontainer, tempatnya kosong kan. Kami dulu di bagian depan. Masyarakat juga banyak yang ikut. Itu disewa sama pemerintah kapalnya. Kebetulan bertepatan dengan MTQ, jadi disewa oleh pemerintah untuk bawa Al-Quran. Sekaligus ada beberapa orang yang ikut. Kemudian kami pergi, baliknya subuh-subuh itu. Begitu ombak tinggi, angin kencang, muntah-muntah kan. Bahkan tentara di sebelah saya juga muntah-muntah. Baru saat itu saya sadar ternyata tentara juga bisa muntah. Masya Allah. Preman-preman yang seram-seram itu juga muntah-muntah. Qadarullah, kami semua selamat sampai di tujuan. Tapi tidak lama kami dihubungi oleh BWA. Ustadz, gelombang selanjutnya BWA ingin pergi bagi di Maluku, ikut ke pulau-pulau. Nah, pusing kami saat itu. Kenapa? Musim angin timur, tidak ada kapal feri ke bawah yang berani melaut.
Maka qadarullah panitia dikenal satu orang yang berani. Kita coba kita datangi satu orang, siapa tahu dia berani. Nah, itu bawa speed. Begitu kami datangi, dia pun tanya, Ustaz ngapain musim angin begini mau melaut? Ini kita mau bagi Al-Quran karena jadwal dari Aceh sampai Papua sudah ditentukan. Maluku pas bertepatan dengan musim angin. Oh, kalau mau bawa Al-Quran saya berani, insya Allah. Paling-paling kalau ada apa-apa di tengah laut yang kita tenggelam, kita semua mati syahid, insya Allah. Masya Allah. Saya sampaikan bicara mati syahid dulu nih. Meskipun kita mau mati syahid, tapi ini masalahnya ada utang yang belum lunas selanjutnya. Ternyata kami rapat semua. Kami tentukan strategi langit, tidak main lagi strategi bumi. Karena tentara saja tumbang. Apa strategi langitnya? Kita pergi bawa Al-Quran banyak, dibagi rebutan dari pulau-pulau, dari desa-desa, pesantren, tapi tidak kita bagi habis. Kami sisakan 1 atau 2 dus Al-Quran. Nah, itu bekal kami balik. Tetap bawa Al-Quran. Masya Allah, bolak-balik nggak mau bawa Al-Quran, hatta itu 1 atau 2 dus sekalipun Allah tenangkan laut maupun angin sepanjang perjalanan kami. Pak, ini di masjid yang mulia, di depan Al-Quran yang mulia, kami sampaikan apa adanya. Kami tidak berani cerita di luar Maluku karena belum ikut bagi. Tapi di Maluku, Pak, setiap kali kami bagi, hatta musim timur maupun barat sekalipun, Allah tenangkan laut dan angin sepanjang perjalanan. Jangankan 3-4 meter, 1 meter pun alhamdulillah tidak. Kalau cuma 5 sampai 10 cm itu biasa. Nanti ada videonya, nanti bisa dilihat. Masya Allah. Itu tidak ada berani melaut kapal feri ke bawah. Kami pun dah tebak-tebak romantis, Pak. Coba kita bolak-balik kita tes bawa Al-Quran dah. Tapi dengan keyakinan penuh terhadap janji Allah di dalam Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Intan surullah yang suruh kita tolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Wa yusabbit aqdamakum, Allah kokohkan kedudukan kita. Jangankan menenangkan lautan, membelah lautan pun bagi Allah mudah. Maka kami 1 titik itu 30-an panitia, yang berangkat cuma belasan orang. Kenapa? 1 orang saja ragu meskipun 1% kami suruh tinggal. Tak boleh ikut, sekalipun mantan preman. Kalau saya masalah ini tegas. Karena kalau di laut itu tidak ada yang berani jamin nyawa orang. Banyak orang yang tinggal di tengah lautan. Maka yang berangkat cuma belasan orang dari 30-an orang. Yang boleh ikut harus yang yakin 100%. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim majraha wa mursaha. Inna rabbil ghafurur rahim. La haula wala quwwata illa billah. Kalau sudah berdoa harus yakin 100%. Ad-du'a silahul mu'min adalah ibadah. Doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau berdoa kata Allah, ana inda zanni 'abdi bi. Allah itu sesuai prasangka hamba kepadanya. Kalau ragu-ragu bagaimana Allah mengasih pertolongan? Kalau kita yakin maka Allah akan kasih pertolongan itu. Ud'uuni astajib lakum, kita berdoa Allah akan kabulkan. Maka Bapak Ibu kita saksikan video berikut. Lanjut. Nah, ini alhamdulillah kita diberikan fasilitas oleh Allah luar biasa. Tapi ada saudara-saudara kita yang mengalami keterbatasan darat maupun laut. Nah, yang susah-susah ini yang kemudian menjadi sasaran BWA dan para dai untuk membagi Al-Quran dan pembinaan. Ini video terakhir sebelum kita tutup. Ini Bapak Ibu kita lihat ya, kalau mau jalan tuh harus begitu dulu. Ketemulah jalan yang relnya rusak-rusak, di bawah pula jurang. Nah, itulah yang terjadi saudara-saudara kita. Bahkan tidak hanya yang begini, di darat pun medannya sulit-sulit sampai motor bisa rusak. Harus diservis dulu sebelum lanjut lagi perjalanan. Nah, harus diservis dulu. Karena medannya itu sulit. Yang harus ditempuh oleh para dai, para orang BWA. Dan inilah yang betul-betul menjadi sasaran dari BWA. Nah, ini Bapak Ibu kalau lihat di laut, Bukan hanya di daerah-daerah pelosok yang ada di daerah. nah ini paling 10 cm begini. Tapi tidak ada yang berani melaut. Semua menepi. Ya kenapa? Musim angin. Jadi kalau kapal feri ke bawah tidak berani melaut. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena waktunya singkat, kita sudah mendengar kisah-kisah kita, termasuk menyaksikan video, dan masih banyak lagi. Kami juga dapat cerita keajaiban Tuhan sepanjang safari dakwah kami di Jawa maupun Sumatera. Saya kasih cerita singkat saja di Tangerang Selatan kemarin. Kami ketemu dengan mantan ketua DKM, beliau jadi ketua pembina sekarang. Beliau cerita, Ustaz, saya pernah kecelakaan beberapa tahun, sudah tua. Pernah kecelakaan,
Dan ternyata beliau tidak tahu penyebabnya apa. Setelah dengar safari dakwah itu, beliau baru sadar, Ustaz, saya baru sadar ketika dengar apa yang Ustaz sampaikan. Saya ingat pada saat itu saya sedang membawa Al-Quran. Mobilnya hancur, beliau selamat, utuh. Masya Allah. Itu di di Tangerang Selatan. Di Medan ada ketua bidang dakwah. Beliau cerita sudah tua juga. Naik bajai ditabrak keguling sampai kembali naik. Bajainya penyoknya sedikit saja. Beliau alhamdulillah selamat. Orang datang berterus tanya, Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik saja. Coba turun berdiri. Ternyata setelah berdiri sehat-sehat, tanpa kekurangan sedikit. Dan ini beliau sadar karena beliau mengamalkan Al-Quran, sedang membaca Al-Quran. Selamat Pak saat kecelakaan. Di Padang, Ibu Ketua Majelis Taklim, setelah kami ngisi Majelis Taklim, beliau ngomong, Ustaz saya izin bicara. Ustaz, ibu-ibu semua saya kalau soal agama, soal Al-Quran dan wakaf sudah tidak ragu lagi. Beliau cerita malam takbiran sebelumnya, sebelum beliau dan keluarga keluar rumah, beliau sempatkan dulu untuk transfer wakaf Al-Quran, karena beliau memang terbiasa wakaf Al-Quran. Tapi sebelum berangkat keluar rumah, transfer dulu wakaf Al-Quran. Terus mereka keluar rumah beberapa jam, tapi lupa matikan kompor gas. Begitu mereka balik, kompornya sudah terbakar, tapi apinya hanya terbatas di atas kompor, sampai di ujungnya hanya sampai di selang kompornya saja. Sementara di sebelah-sebelah itu ada elektronik yang mudah meledak, magicom dan lain-lain. Itu Bapak Ibu, kalau api sedikit saja kena, meledak, yang lainnya pun kena. Minimal ruangan itu hancur, apalagi rumah pun mungkin bisa kena. Tapi Masya Allah, tidak bergeser satu tetes api itu, satu tetes air atau satu butir pasir sekalipun, kecuali atas izin dan kehendak Allah. Tidak ada yang kebetulan. Ketika Allah kokohkan, Allah jaga, Allah lindungi, insya Allah semuanya aman. Maka setelah itu beliau langsung transfer lagi 10 paket Al-Quran. Padahal beliau sudah sering berwakaf, tapi saat itu pun beliau langsung, Ustaz saya wakaf 10 paket Al-Quran. Sekretaris beliau ikut juga wakaf 10 paket, ibu-ibu yang lain wakaf dengan berbagai paket. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di akhir perjumpaan kita ini, di waktu subuh hari ini, kami ingin mengajak, mari kita sama-sama berkontribusi untuk menolong agama Allah. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli terhadap agama kita, Al-Quran dan umat Nabi Muhammad? Tidak akan ada kecuali kita orang-orang Muslim. Maka kami tahu bahwa orang-orang di Bogor sini adalah orang-orang yang semangat Islamnya tinggi, yang kepedulian terhadap saudara-saudaranya juga tinggi. Maka kami ingin mengajak, mari sama-sama kita berwakaf Al-Quran. Satu paket Al-Quran itu Rp150.000. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya dengan istri juga berwakaf. Ya, bahkan kami setiap datang di sebuah daerah, kami wakaf juga di sana. Kami wakaf atas nama kakek kami, nenek kami, orang tua, mertua kami, dan saudara-saudara orang tua kami suami istri dan semua saudara kami dan anak-anak kami, semuanya kami berwakaf atas nama mereka. Ada yang satu orang satu Al-Quran, ada yang satu orang lebih dari satu Al-Quran. Kami juga mengajak orang-orang yang hijrah tadi untuk berwakaf. Kenapa? Kita tidak tahu pahala kita mana yang Allah terima, Bapak Ibu. Sepanjang hidup kita berbuat baik, Allah alam apakah Allah terima atau tidak. Tapi mudah-mudahan dengan wakaf ini, semoga dipakai oleh para ahlul Quran, belajar, mengajar, menghafal, pahalanya mengalir kepada kita. Allah turunkan taufik dan hidayah dan wasilah wakaf dari Al-Quran kita, selamatkan umat Nabi Muhammad, generasi muslim dan negeri-negeri kaum muslimin. Semoga pahalanya juga mengalir kepada kita. Memfasilitasi ulama dan dai berdakwah ke pulau-pulau, ke pelosok-pelosok, semoga juga pahala mengalir kepada kita. Maka dengan wakaf Al-Quran yang kita telah membantu banyak hal. Maka kami ajak, mari Rp150.000 ini waktu subuh hari itu waktu terbaik kita bersedekah atau berwakaf. Rp150.000 sudah termasuk biaya cetak Al-Qurannya, Pak. Ada 2 jenis, yang orange ini mushaf, kalau yang warna hijau plus terjemahan. Jadi sudah termasuk biaya cetaknya, termasuk juga biaya distribusi, pengiriman dari pusat sampai ke pelosok-pelosok bahkan pulau-pulau tadi, dan juga pembinaan. Jadi kalau cetak Al-Quran, Pak, nanti di dalam Al-Quran itu ada nama wakaf yang kita lihat. Ya, satu Al-Quran satu nama. Boleh satu nama lebih dari satu Al-Quran. Misalkan Ustaz, saya kumpul uang sepanjang hidup saya ini, saya dagang, saya kerja, uang sudah banyak, orang tua saya sudah tidak ada, saya belum sempat berbakti maksimal, tapi saya ingin berbakti karena mereka menunggu-nunggu yang di dalam kubur itu kiriman pahala dari kita. Saya ingin wakaf untuk orang tua 10 paket, mertua 10 paket, atau orang tua 50 paket, mertua 50 paket. Karena kita cinta kepada mereka. Uang yang kita kumpulkan kalau makan hanya jadi kotoran, ditinggal jadi rebutan pertikaian anak cucu. Maka kita keluarkan untuk agama Allah, untuk keselamatan keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Maka namanya akan ada di dalam Al-Quran, dipakai setiap hari oleh para ahli Al-Quran. Mereka baca, belajar, mengajar, menghafal.
Mereka kirimkan doa kepada keluarga kita yang ada namanya dalam Al-Quran. Yang di dalam kubur semoga Allah hindarkan dari siksa, Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi dengan cahaya. Yang masih di dunia Allah hindarkan dari musibah, Allah jaga dan lindungi kita dan keluarga kita maupun rumah kita dan harta benda yang ada di dalamnya. Dihindarkan dari kejahatan, keburukan yang jahat, yang buruk dan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka mari Bapak Ibu kita berikan wakaf terbaik, karena mumpung kita masih hidup, tidak ada jaminan kita hidup masih lama. Karena kalau sudah di akhirat kita terpisah, masing-masing sibuk pada diri sendiri. Maka kita niatkan mumpung masih hidup, kita wakaf dengan wakaf terbaik, niatkan di akhirat Allah kumpulkan kita dan keluarga kita semuanya di dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, nah, Allah katakan di dalam At-Taubah ayat 111, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Kata Allah, inna, sungguh, betul-betul pasti Allah beli dari orang-orang beriman anfusahum wa amwalahum, diri dan harta mereka. Allah beli dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Allah bayar dengan surga. Ini Pak, dalam Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jual beli yang tidak ada kerugian sedikit pun di dalamnya. Kalau kita tabung ke bank, bisa jadi bank itu kolek, uang kita habis. Tapi kalau tabung di Allah, itu Allah bayar di dunia, di dalam kubur maupun di akhirat. Maka kata Allah, selain dapat surga, kata Rasulullah, ittaqun nar walau bisyikkin tamrat, akan dilindungi dari neraka. Ustaz, kalau kita punya hajat yang lain juga bagaimana? Usaha lagi seret, rezeki belum mengalir. Maka inilah kesempatannya. Rasulullah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, anfiq unfiq ilaika. Keluarkanlah hartamu, niscaya Allah pasti mengganti dengan lebih baik di dunia, di dalam kubur maupun di akhirat. Di dunia Allah buka pintu-pintu rezeki, di dalam kubur Allah selamatkan, Allah terangi dengan cahaya, di akhirat Allah hindarkan dari neraka, Allah masukkan ke dalam surga. Maka sebagai penutup Bapak Ibu, kalau kita punya hajat, apapun Bapak Ibu, hajat berat-berat sekalipun, insya Allah Allah bisa kabulkan dengan wasilah wakaf ini. Kalau semakin berat hajat Bapak Ibu, maka wakaflah dengan wakaf terbaik, disertai dengan doa, insya Allah Allah kabulkan. Saya 1 menit saja kasih contoh. Di Karawang, Bapak Ibu, ada ibu-ibu mau melahirkan di rumah sakit. Divonis sama dokter kalau beliau bayinya meninggal, karena sebelumnya ada 4 kasus yang serupa. Semuanya kalau nggak ibu bayi meninggal. Maka ini kasus kelima, suaminya disuruh tanda tangan mana yang mau diprioritaskan, istri atau anaknya. Maka dalam keadaan bingung sedih, suaminya pergi ke masjid berdoa. Sambil sedih, qadarullah ada tengah wakaf. Langsung tidak tanggung-tanggung, karena ini menyangkut istri dan anaknya. Beliau wakaf dengan wakaf terbaik, paket yang banyak. Maka kita berdoa sama-sama. Biiznillah 2-3 hari selanjutnya saya sedang mengisi begini subuh di masjid di Cikarang. Masuk WA dan beliau ketik WA. Alhamdulillah Ustaz, dengan wasilah wakaf terbaik dan doa kita bersama, Allah selamatkan istri dan anak saya semua tanpa kekurangan sedikit pun. Kasus pertama serupa yang selamat istri dan anak semuanya. Masya Allah. Sebelumnya kalau nggak ibu bayinya meninggal, tidak ada yang mustahil. Bahkan ada seorang pengusaha kecil menengah, usahanya sedang bermasalah. Beliau kebetulan ikut kajian, langsung datang ketemu saya, Ustaz, kita berakad. Saya wakaf 100 paket Al-Quran, transfer 15 juta. Kita berdoa sama-sama, minta doa supaya usahanya dilancarkan. Biiznillah 2 bulan selanjutnya kami dapat informasi usahanya sudah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal Mei kemarin kami ke Lampung, Pak, ketemu satu pengusaha. Beliau ajak ke rumah setelah sholat begini, beliau ajak ke rumah kasih minum air zam-zam pulang umrah. Beliau sampaikan, Ustaz, saya punya rumah ini, saya jual beberapa sudah belum laku-laku. Tolong doakan supaya laris. Insya Allah kalau laku, beliau wakaf 10 paket Al-Quran saat itu, minta doa lagi. Kalau rumahnya terjual, maka beliau akan wakaf lagi. Masya Allah Pak, awal Mei kami ketemu, awal Juni kami sedang safari di daerah lain, kami dapat informasi rumahnya sudah terjual. Langsung beliau wakaf lagi saat itu kepada BWA Lampung saat itu. Tidak ada yang mustahil. 12 tahun kepala cabang BWA Lampung menikah belum punya anak keturunan. 12 tahun penantian belum punya anak. Begitu beliau masuk memperjuangkan Al-Quran, Masya Allah, tidak lama setelahnya Allah kasih hadiah, istrinya mengandung. Sekarang anaknya sudah 2 tahun dengan wasilah perjuangan Al-Quran tersebut. Tidak ada yang mustahil. Maka mari Bapak Ibu, kita cinta keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, ini kesempatannya. Mari kita wakaf terbaik, karena Allah mengingatkan di dalam Al-Munafiqun ayat 10 sebagai penutup. Keluarkanlah harta yang kami titipkan sebagian kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Lalu sebagian di antara kalian berkata dengan menyesal, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan kami, andaikan Engkau berkenan kembalikan kami ke dunia sebentar saja, bukan untuk sholat, bukan untuk haji, fa as-sadaqah, maka kami akan bersedekah, wa aku minas sholihin, dan kami menjadi orang-orang yang soleh.
Maka mari Bapak Ibu, orang yang sudah ada di dalam kubur menanti-nanti juga kiriman dari kita. Untuk apa kita cari harta banyak-banyak? Sejatinya harta yang kita keluarkan di jalan Allah juga menjadi keselamatan kita dan keluarga kita di dunia dan akhirat. Maka ini kesempatannya, siapa lagi yang mau peduli terhadap Al-Quran dan umat Muhammad. Semoga Bapak Ibu yang berwakaf untuk Al-Quran dengan wakaf terbaik, semoga Allah mudahkan anak keturunan yang bisa menjadi ahlul Quran, dan semoga kelak bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan ahlul Quran, dan semoga kita dan keluarga kita semua diselamatkan, dilapangkan rezekinya, diberkahi dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga hajat dari Bapak Ibu yang besar-besar disertai dengan doa yang 100% dan sedekah terbaiknya. Semoga nanti insya Allah kalau kita sama-sama berdoa bukan karena kami Pak, tapi karena keyakinan dari Bapak Ibu 100% dan memberikan wakaf terbaik karena Allah. Kami juga mungkin sedang safar, maka insya Allah kita berdoa sama-sama. Semoga Allah kabulkan di masjid rumah Allah yang mulia ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah setelah ini Bapak Ibu bisa langsung ketemu tim badan wakaf Al-Quran, bisa langsung wakaf, bisa dulu pulang ke rumah boleh, ambil jemput wakaf terbaiknya, atau mau transfer juga boleh. Atau Ustaz saya punya nazar, kalau ini ada ini terlaksana, insya Allah saya ingin wakaf lagi besar. Nah, silakan. Atau punya hajat yang lain, silakan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah wa lahu bikum. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.